Halo pemirsa, menemani rehat dan santap siang Anda, Kilas Nusantara hadir dengan bawakan 3 berita pilihan dari dalam negeri bersama saya, Helmut Timothy. Pemirsa, kita buka siang ini dari pertemuan G20 bidang ketenaga kerjaan, yakni Labor and Employment Minister Meeting, yang menghasilkan 5 dokumen penting. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan dokumen tersebut nantinya akan dibawa ke KTT G20 pada November mendatang. Selanjutnya pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat kunjungan kerjanya di Medan, Sumatera Utara, melihat penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT BBM kepada 746.201 masyarakat terdistribusi dengan lancar. Masih terkait dengan kenaikan harga BBM pemirsa, Pemprov Jawa Barat memberi batas maksimal 16% kenaikan tarif angkutan antar kota dalam provinsi. Selain itu, di Subjabar juga merekomendasikan pemberian subsidi BBM bagi 7.400 angkutan AKDP berupa kupon digital sebesar Rp400.000 selama 3 bulan kepada tim pengendali inflasi daerah Jawa Barat. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan pada 14 September telah menyelesaikan G20 Labor and Employment Ministers Meeting alias LEMM atau Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan dan Perburuhan. Rapat itu menghasilkan 5 dokumen penting yang menurut Menaker Ida Fauziah nantinya akan dibawa ke acara puncak KTT G20 pada bulan November mendatang. Dokumen pertama berisi kesepakatan para anggota dalam mengakselerasi kelompok penyandang disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja yang inklusif. Kedua, kesepakatan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dengan menerapkan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan lokal dan partisipasi masyarakat inklusif. Dokumen ketiga berisi komitmen dalam mendukung perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan dan dukungan terhadap program kewirausahaan dan UMKM. Keempat, berisi kesepakatan para anggota untuk memberikan perlindungan tenaga kerja yang adaptif bagi semua pekerja dengan memperhatikan 3 hal: cakupan perlindungan tenaga kerja, tingkat perlindungan, dan tingkat kepatuhan. Sementara dokumen kelima berisi kesepakatan untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan akses peningkatan keterampilan secara terus-menerus agar selalu relevan dengan perubahan pasar kerja. Keseluruhan dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi panduan pertimbangan pengambilan kebijakan ketenagakerjaan dan tentu dapat diimplementasikan tidak hanya bagi negara-negara G20, namun juga negara-negara berkembang lainnya. Di samping kelima dokumen tersebut, jelas Ida terdapat Joint Statement L20 dan B20 yang mendapat apresiasi dari para menteri, ketua delegasi, dan organisasi internasional. Forum juga berkomitmen mendorong upaya-upaya akselerasi untuk mencapai target Antalya terkait partisipasi pemuda dalam pasar kerja dan target Brisbane terkait partisipasi perempuan dalam pasar kerja di tahun 2025. Dari Badung, Bali, Pandeyuda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Rabu 14 September mendatangi Sentra Bahagia Kemensos Kota Medan untuk menyaksikan penyerahan bantuan yang digagas melalui aplikasi kitabisa.com. Sebanyak 4 orang penerima bantuan ini sebelumnya sempat viral di media sosial karena membutuhkan bantuan mendesak untuk berobat dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bersamaan dengan kegiatan ini, kantor pos SPP Medan melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT BBM yang juga turut dipantau oleh anggota Komisi 8 DPR RI, Muhammad Husni. Dalam peninjauan ini, Muhammad Husni menyatakan pelaksanaan BLT BBM yang sudah dimulai sejak awal September berlangsung aman. Sebagai pelaksana penyaluran bantuan, yang menyebutkan kantor pos sudah melaksanakannya dengan sangat baik. Pantauan kita dari Komisi 8 DPR RI seluruh Indonesia tentang pembagian BLT dilaksanakan oleh
kantor pos itu sudah sangat baik sekali. Jadi teman-teman kita baik di Pulau Sumatera, yang ada di Pulau Jawa, yang di Kalimantan, yang mulai September kemarin dilakukan penyaluran BLT BBM, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Selain di kantor pos Medan, anggota DPR RI juga melakukan pemantauan penyaluran BLT BBM yang dilakukan secara bersamaan di kantor pos Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pendistribusian BLT BBM di Sumatera Utara mencapai jumlah 746.201 penerima manfaat. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memutuskan batas maksimal kenaikan tarif angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) sebesar 16% dari tarif yang sudah berlaku. Ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Koswara, usai acara Jabar Punya Informasi di Gedung Sate, Bandung, Rabu 14 September. Menurut Koswara, selain penetapan batas kenaikan tarif, pihaknya juga mengusulkan pemberian subsidi BBM berupa kupon bagi 7.400 angkutan AKDP, Kepala Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Jawa Barat. Kita mengajukan usulan untuk subsidi angkutan umum, dibahas kemarin bersama dengan tim TPID, akan dibuatkan dalam bentuk voucher digital pembelian BBM khusus untuk angkutan umum penumpang plat merah, plat kuning. Jadi nantinya itu bakal lebih murah, Pak, pembeliannya atau gimana? Pembelian BBM? Enggak lebih murah, hanya bantuan aja. Bantuan voucher aja. Voucher pembelian BBM. Itu berapa? Ini baru usulan. Koswara menambahkan Dishub Jabar merekomendasikan subsidi sebesar Rp400.000 per kendaraan selama 3 bulan. Namun usulan tersebut memerlukan persetujuan TPID Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, itulah rangkaian berita yang dapat kami sajikan dari redaksi Kantor Berita Antara untuk menambah informasi Anda siang ini. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi lagi, Anda dapat mengunjungi portal antaranews.com, channel YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UCTV. Kami akan kembali menjumpai Anda dalam tayangan Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih dan sampai jumpa.